Angin berhembus lembut, dedaunan bergesekan, dan sinar matahari menembus celah pepohonan. Dari kejauhan terdengar suara-suara khas hutan, aliran air sungai kecil, serangga yang bersautan, dan di antara itu semua terdengar kicauan yang begitu nyaring, lantang, dan berulang-ulang. Itulah musik alam, musik yang tidak diciptakan oleh manusia, melainkan oleh para penghuni hutan yang setia menjaga harmoni kehidupan. Salah satunya adalah seekor burung sederhana. Tubuhnya mungil, bulunya coklat keabu-abuan, tapi suaranya mampu mendominasi suasana. Dialah burung terucukan. Burung yang satu ini mungkin tidak setenar anis merah atau cuca hijau di arena lomba. Namun, siapapun yang pernah mendengar kicauannya pasti tahu betapa khas dan ramainya suara terucukan. Ia adalah burung yang akrab dengan kehidupan manusia, setia menemani pagi dengan kicauan nyaring, seakan menjadi alarm alami yang membangunkan semesta. Dari sisi fisik, terucukan memiliki tubuh sedang, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm. Bagian atas tubuhnya berwarna coklat keabu-abuan, sementara bagian bawah putih bersih. Tenggorokannya dihiasi warna putih mencolok, membuatnya tampak sederhana namun berwibawa. Dengan mata bulat hitam dan paruh panjang meruncing, ia siap melantunkan nyanyian panjang yang menjadi ciri khasnya. Terucukan tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Ia bisa hidup di pekarangan rumah, kebun buah, hingga tepi hutan. Burung ini sangat mudah beradaptasi, tidak manja, dan mampu bertahan di berbagai kondisi. Di pedesaan, kehadiran terucukan sering dianggap pertanda lingkungan masih asri, karena ia menyukai tempat-tempat hijau yang penuh pepohonan. Makanan favoritnya sederhana, buah-buahan manis seperti pisang kepok dan pepaya matang. Namun ia juga doyan serangga kecil. Kebiasaan makanannya yang beragam membuat burung ini mudah dipelihara dan tidak merepotkan pemiliknya. Namun yang paling memikat tentu saja adalah suaranya. Terucukan dikenal dengan kicauan ngeplong, suara nyaring, panjang, kadang diselingi nada serak khas. Suara ini membuatnya sering dijadikan burung masteran, yaitu burung yang suaranya diperdengarkan kepada burung lain agar menambah variasi kicauannya. Murai batu, cucak hijau, dan kacer sering mendapat latihan dari suara terucukan, sebab suaranya mampu menambah kekayaan nada mereka. Tidak hanya itu, terucukan juga memiliki perilaku menarik. Ia burung yang setia pada pasangannya. Saat musim kawin, sepasang terucukan akan bersama-sama membangun sarang dari ranting dan dedaunan kering. Sang betina mengerami telur, sementara sang jantan tak henti-hentinya berkicau, seakan menjaga suasana tetap ramai dan aman. Mereka juga sering hidup berkelompok kecil, berterbangan dari pohon ke pohon, menabarkan keriuhan alam. Sarang terucukan berbentuk cawan, bulat dan kokoh. Sarang biasanya dibuat di semak-semak atau perdu, di tengah atau di tepi lahan pertanian, acap kali tidak jauh dari atas tanah. Pada percabangan ranting pohon, malahan tidak jarang dibangun di antara ranting-ranting terkecil di ujung cabang. Bagian dalam sarang tersusun dari anyaman daun rumput, serat tumbuhan, tangkai daun dan ranting yang halus. Sementara di bagian luarnya terbentuk dari serpihan rumput yang lebar dan daun-daun bambu. Burung ini bersifat oportunistik, sering pula menggunakan bahan-bahan lain yang cocok yang tersedia di lingkungannya, seperti potongan kertas, tali rafia, dan juga plastik untuk membangun sarangnya. Sarang dibuat oleh burung jantan dan betina secara bersama-sama.
membutuhkan waktu hingga seminggu hingga selesai. Telur berjumlah 2 atau 3 butir, berwarna keputihan, berbintik coklat atau ungu. Tercatat bersarang-sarang tahun, dengan puncaknya Maret sampai Juni. Bagi masyarakat, rujukan bukan sekedar burung kicau. Ia adalah pengisi suasana. Suaranya membuat rumah terasa ramai, kebun terasa hidup, dan pagi hari terasa lebih segar. Banyak orang memeliharanya bukan karena harga atau prestasi, melainkan karena kehangatan yang di bawahnya. Mungkin Trujukan tidak akan pernah meraih piala di perlombaan besar. Ia tidak dilatih untuk bersaing, melainkan untuk menemani. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ia hadir sebagai pengingat bahwa keindahan tidak selalu datang dari sesuatu yang megah dan mahal, tetapi dari hal-hal sederhana yang menghidupkan keseharian kita. Dan di antara semua kicauan yang terdengar, mungkin suara Trujukan hanyalah salah satu dari sekian banyak nada di alam ini. Tidak semerdu murai, tidak sepopuler cucak ijo, dan tidak semahal cucak rawa. Namun justru disitulah kita belajar sesuatu. Trujukan mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang menjadi yang paling menonjol, paling indah, atau paling dipuji. Terkadang hidup hanya butuh kehadiran yang setia, suara yang mengisi kekosongan, dan keriuhan sederhana yang membuat dunia terasa lebih hidup. Jika burung Trujukan masih terdengar di pekarangan, berarti masih ada pohon yang tumbuh, serangga yang berterbangan, dan bunga yang mekar memberi nektar. Ia bukan sekedar penghibur pagi, melainkan saksi hidup bahwa ekosistem kita masih terjaga. Karena itu, melindungi burung Trujukan berarti melindungi alamnya, menjaga pepohonan, membiarkan kebun tetap hijau, dan tidak merusak lingkungan adalah cara kita menjaga harmoni yang telah diciptakan alam sejak ribuan tahun lalu. Dan mungkin suatu hari nanti, saat generasi setelah kita bangun di pagi yang cerah, mereka masih bisa mendengarkan suara Trujukan yang sama. Suara kecil yang membuktikan bahwa bumi ini masih lestari.